Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara kegiatan atau kunjungan duta genre dari provinsi. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara pembukaan sambutan dari Bapak Kepala Desa selaku yang kedatangan tamu. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang desa hadir sadaya dina acara kunjungan dari ibu dari tim. Alhamdulillah Desa Parung selama kunjungan ibu dan bapak dari dinas selama hadir di Desa Parung, mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin anu kusim kuring dipihormat atau simkuring atas nami ti pemerintah desa ngaturkeun nuhun ka sadaya nu hadir, terutama ka ibu selaku pengunjung tim kehormatan. Alhamdulillah wilujeng hadir di Desa Parung dina acara kunjungan tim ti dinas pembinaan atanapi kunjungan kanggo warga kanggo tim di kabupaten. Ukituna sungkuring atas nami ti pemerintah desa ngaturkeun nuhun bahwa BKR di Saparung alhamdulillah selama berjalan sering ada kegiatan, terutama tiap sebulan sekali ada pertemuan dengan remaja masjid. Alhamdulillah selaku dari BKR setiap kegiatan sebulan sekali itu ada acara kegiatan. Berhubung di sini akan adanya pembangunan masjid, alhamdulillah BKR Desa Parung selama ini bisa mengambil tim kotak dari blok-blok atanapi dari RT-RT untuk pembangunan. Alhamdulillah kegiatan selama sekitar 2 tahun dari BKR mengambil dana ke warga satu hari itu 2.000 rupiah untuk pembangunan masjid. Jadi satu keluarga satu hari 2.000. Alhamdulillah sekarang udah berkumpul 210 juta. Alhamdulillah untuk pembangunan berkati dari remaja masjid dan Karang Taruna BKR. Selama ini dari panitia pembangunan masjid melimpahkan kepada BKR remaja masjid dan Karang Taruna untuk mengambil ataupun rereongan dana dari warga untuk pembangunan. Alhamdulillah kalau ngambil dari donatur belum. Jadi intinya dari warga dulu, satu hari 2.000 satu kakak. Sampai sekarang udah dapat 210 juta alhamdulillah untuk pembangunan. Berarti ini berkat kegiatan dari BKR Desa Parung bersama remaja masjid dan Karang Taruna. Jadi alhamdulillah kepada ibu bapak yang hadir di sini. Jadi kegiatan selama BKR Desa Parung alhamdulillah terus ada informasi bahwa BKR Desa Parung mendapatkan anugerah. Jadi ada dapat juara pertama tingkat kabupaten. Alhamdulillah saya selaku pemerintahan desa merasa bersyukur dan alhamdulillah kegiatan pun BKR di sini selalu berjalan. Semoga kelanjutan untuk kedepannya mudah-mudahan ada berkatnya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala selama berjalan BKR Desa Parung. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun, semoga lancar, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian sambutan dari saya selaku pemerintah desa. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dengan acara yang selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala UPTD Kecamatan Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harapkan kegiatan-kegiatan ini terus berjalan. Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Kepala Desa ini bisa membimbing kepada masyarakatnya bahwa BKR ini sangat penting gitu. Bahwa ini salah satu untuk pembinaan ketahanan keluarga ya. Mudah-mudahan dengan tadi adanya rereongan juga ini adalah salah satu mungkin bentuk kegiatan
ya bentuk kegiatan. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa dikembangkan dengan yang lainnya. Ya, nanti kemungkinan ke depan ya mungkin ada kelompok-kelompok ya kelompok-kelompok UPPKS-nya juga nanti bisa dibina dengan ketahanan keluarga ini ya, dan jangan sampai kita hanya bentuk remajanya saja gitu, tapi tetap kepada keluarga-keluarga yang punya remaja ini tetap kita harus membinanya, dan apa yang perlu kita tingkatkan atau perlu kita sampaikan kepada masyarakat tentang program-program yang ada di desa, baik di desa, kecamatan maupun di kabupaten ini. Ya, dengan adanya COVID ini ya kita tetap harus menjaga kesehatan kita ya, baik itu ya dari makanan yang bergizi terutama gitu ya. Karena saya harapkan bahwa di Kecamatan Dharma ini tidak ada yang terkena COVID-19 gitu. Mudah-mudahan semua kita bisa sehat selalu gitu ya, dengan menjaga protokol kesehatan gitu. Nah, ini salah satu bukti kegiatan bahwa kita di Kecamatan Dharma ini bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan baik itu pertemuan-pertemuan PPKBD atau sub PPKBD-nya ya, ini tetap berjalan gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang diprogramkan dari tingkat kabupaten gitu ya, dengan adanya kunjungan ini ya mungkin salah satu nanti kita bisa melihat ya, inilah Bu adanya gitu ya di kelompok BKR Tunas Harapan ini gitu ya. Jadi ini mungkin silahkan, kalau yang baiknya mungkin silahkan dibawa gitu ya, kalau yang kurangnya mungkin jangan gitu ya. Dan mungkin nanti juga apa sih masukan-masukannya dari di tingkat kabupaten gitu ya. Kami selalu mengharapkan ada pembinaan-pembinaan selanjutnya gitu ya. Saya mengharapkan bahwa dengan adanya menjadi satu juara kabupaten, kalau misalnya lanjutkan ke tingkat provinsi, ini juga ya jangan tanggung jawab PT saja gitu, tapi ini udah harus tanggung jawab dinas gitu ya. Jadi ini saya harapkan kita bina bersama-sama lah gitu. Kita bina bersama-sama, jangan sampai sudah jadi juara udah les tidak ada kegiatan gitu. Saya harapkan ini tetap kesinambungan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BKR ini gitu ya. Jadi terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kasih K3 dan KRR BK BPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya kami kesini itu hanya ingin bersilaturahim dengan ibu-ibu pengurus BKR Tunas Harapan yang secara kebetulan pada tahun 2019 ini mendapatkan juara ke-1 ya Bu ya, tingkat Kabupaten Kuningan, yang mana tadi telah disampaikan oleh Pak Kepala UPT bahwa prestasi yang ada di Kecamatan Dharma itu sudah diperhitungkan Bu oleh dinas, karena banyak sekali lah setiap tahun memunculkan prestasi-prestasi yang lain. Nah, barangkali untuk kegiatan yang menyangkut dengan ketahanan keluarga, yang dimana ketahanan keluarga ini leading sektornya saya Bu. Kebetulan kami dipercaya, diamanahkan untuk pemegang program kesehatan keluarga dengan KRR-nya sekarang barangkali kesehatan reproduksi remaja Ibu ya. Jadi kami membina poktan-poktan yang ada di Kabupaten Kuningan, termasuk poktan BKB, BKL, BKR dan UPPKS, serta kelompok-kelompok PIKR yang ada di desa maupun yang ada di sekolah dengan forum genre. Untuk kegiatan hari ini kami membawa teman-teman dari forum genre. Ini Kang Imam, kebetulan beliau ini merupakan duta genre Jawa Barat ya Bu ya, tahun 2019 yang terpilih di Jawa Barat, ini utusan dari Kabupaten Kuningan. Kebetulan Kuningan juga setiap tahun alhamdulillah Bu, di dalam pemilihan duta genre itu selalu
selalu ada dan selalu mendapatkan lah yang terbaik itu juara. Kebetulan kemarin tahun 2019 beliau diberangkatkan oleh kami dari kabupaten, utusan kabupaten berlomba di ajang provinsi, ya kebetulan menjadikan juara ke-1 Jawa Barat. Nah, beliau kemarin dari Bandung ditugaskan oleh oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk berkunjung ke kelompok BKR yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, kami sarankan bahwa di Kabupaten Kuningan ada BKR yang terbaik. Makanya saya dibawa ke sini, Bu, gitu ya. Jadi mohon maaf barangkali ini acaranya dadakan, tidak melalui surat, hanya melalui WA dengan kepala Pak UPT-nya, tapi alhamdulillah direspon dengan baik karena kami ke sini bukan hanya sekedar untuk main-main, Bu, karena ingin melihat dan ingin sharing apa sih kegiatan yang telah dilakukan ataupun nanti perencanaan ke depan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada di sini, terutama kelompok BKR. Tapi saya harapkan bukan hanya BKR saja. Jadi tolong mari kita sama-sama dengan teman-teman TPD-nya yang memegang desa ini ataupun dengan kepala UPT-nya dengan yang lainnya untuk memajukan kembali yang ada di sini kelompok BKL-nya ataupun kelompok BKB-nya ataupun UPPKS sendiri dan remajana sendiri yang terbentuk di dalam kelompok PIKR. Terima kasih. Baik, dilanjut dengan paparan atau berbagi pengalaman mungkin ya. Kami BKR Desa Parung mohon dibantu atau mohon bimbingannya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya supaya BKR Tunas Harapan Desa Parung berkembang, dan dengan BKR, BKB, BKL-nya juga mohon dari Kang Imam, Duta Genre yang dari provinsi, silakan dijelaskan mungkin acaranya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam genre. Nah, alhamdulillah udah pada hafal ya salam genrenya. Ini ibu-ibu genre ya. Jadi emak-emak genre ini ya, bukan anak-anak genre ya. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan ridhonya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya bisa berkumpul dan bertemu dengan para pengurus BKR Tunas Harapan Desa Parung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Salawat serta salam semoga tetap curah limpah kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah akan taat dan patuh pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Ibu Kasih K3 KRR, Kasih Borongan kalau saya bilangnya gitu ya, karena semua poktan ada di Bu Rida ya di bidang keluarga sejahtera DPPKB P3A Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati Kepala UPT P5A Kecamatan Dharma, Pak Dr. Andes Haji Oman, terima kasih Pak atas kesempatannya. Dan juga yang kami hormati Kepala Desa Parung beserta seluruh aparatur pemerintahan desa, serta seluruh jajaran pengurus BKR Tunas Harapan Desa Parung Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan. Juga ini ada teman saya dari Forum Genre yang berbahagia, alhamdulillah, karena tidak bisa ikut semua terkait situasi dan kondisi saat ini, Bu. Jadi saya juga serba salah. Mau mengajak teman-teman untuk berkegiatan juga situasinya masih seperti ini gitu kan ya. Tidak berkegiatan karena punya kewajiban. Nah, ini yang membuat diri ini dilematis gitu kan ya. Nah, alhamdulillah, tapi hari ini rencananya saya dengan Bu Rina itu hanya ingin melihat ya, berbagilah secara diskusi, ngobrol. Tapi luar biasa ini sambutan dari Bapak Kepala Desa dan seluruh pengurus BKR. Ini serasa yang datang itu orang-orang penting gitu ya. Saya kaget pas masuk ini.
Ya, alhamdulillah mohon izin Pak Kepala Desa, perkenalkan saya Imam asli dari Kabupaten Kuningan. Kalau rumah sih di Desa Pasayangan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan. 2019 saya diberikan kepercayaan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan, namanya panjang pisan, disingkat DPPKB P3 Kabupaten Kuningan, mewakili Kabupaten Kuningan ke Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemilihan Duta Genre Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah diberikan kepercayaan 2019 saya menjadi juara pertama putra Duta Genre Provinsi Jawa Barat, membawa nama baik Kabupaten Kuningan dan maju ke tingkat nasional. Tapi alhamdulillah di nasional belum rezekinya gitu ya. Nah, yang masuk teman saya, pasangan saya dari Kota Depok gitu ya, juara 1 tingkat nasional ya di Jabar dan di nasional. Jadi bangga gitu kan ada pasangannya yang masuk ke tingkat nasional. Hari ini saya diberikan tugas oleh provinsi setelah seminggu kemarin, hari Kamis saya menghadap ke BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk sharing program gitu kan ya. Ternyata genre itu bukan hanya membina tentang remajanya. Kalau remajanya sudah pasti jelas karena leading sektornya generasi berencana dimulai ke remaja. Tapi yang terkadang kita luputkan itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua. Remaja tuh pengen apa sih gitu kan ya. Orang tua juga kan harus tahu gitu kan ya. Nah, supaya ada komunikasi efektif antara remaja dan orang tua. Nah, ketika ketemu titik permasalahannya maka muncullah solusi. Ya, hari ini Bapak Ibu semuanya perlu kita ketahui angka pernikahan anak itu cukup tinggi selama masa pandemi ya. Jadi Jawa Barat itu ya menyumbang angka pernikahan tertinggi di Indonesia. Diteruskan dengan Jawa Timur dan juga NTB kalau tidak salah ya, urutan ketiganya itu. Itu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan ini, masa pandemi saja Bu. Ini data dari Kementerian PPA ya, bahwasanya pernikahan anak itu sangat tinggi. Mohon maaf, di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat itu masih ada istilahnya yang namanya selesai panen menikah ya. Jadi kalau punya padi, punya bahan pangan yang cukup gitu kan ya, anaknya dinikahkan saja gitu. Atau permasalahan hari ini adalah karena sekolah daring Bu ya, kerja juga di rumah WFH, pasti beban keluarga bertambah. Daripada beban keluarga bertambah, lebih baik anaknya dinikahkan supaya mengurangi beban keluarga. Nah, ini ada pola pikir yang kurang tepat kalau menurut saya. Jadi tujuan adanya BKR, tujuan adanya PIKR itu adalah saling kolaborasi. PIKR itu memberikan informasi kepada remaja, teman-teman tidak boleh loh melakukan seks di luar nikah, teman-teman tidak boleh loh istilahnya menggunakan narkotika ya, minuman keras dan lain sebagainya ya, nafza. Teman-teman tidak boleh loh untuk menikah di usia dini. Dengan alasan apa? Misalkan kalau usianya belum 21 tahun, ketika perempuan itu menikah dan mengandung, melahirkan di usia di bawah 21 tahun, itu sumsum tulang belakangnya akan habis dan keropos ketika nanti usia tua. Jadi apa yang terjadi ketika usia tua, si perempuan itu akan mengalami kebungkukan gitu ya. Jadi bahaya juga gitu kan. Kita kan pingin dari muda sampai tua tuh sehat gitu ya. Meninggal juga dalam keadaan husnul khotimah gitu ya, tidak disiksa dulu gitu kan di dunia dengan sakit yang berlebih atau menyusahkan orang lain. Kita kan tidak ingin seperti itu. Rata-rata kan kita tuh meninggal tuh duksek gitu ya, nggak mau menyiksa orang lain dulu gitu kan, apalagi udah usia tua, usia lanjut gitu kan. Rata-rata kan seperti itu. Nah, maka dari sejak dini kita harus sudah siap diberikan informasi berkaitan dengan proses-proses pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama. Nah, ada juga nih yang berkaitan dengan proses pernikahan dini ini. Ini ada yang salah juga di kita gitu kan ya. Mohon maaf sekali. Sebenarnya kalau secara hukum agama itu kalau orang hamil di luar nikah itu hukumannya bukan dinikahkan ya. Tapi ada beberapa hukuman yang memang harus mereka jalani, tapi kadang di kita masalah gitu ya. Demi menutupi semuanya ya udah dinikahkan gitu kan ya. Makanya mohon maaf sekali nih. Di Kabupaten Kuningan juga saya kira banyak sekali orang-orang ataupun remaja-remaja yang menikah itu karena parabola. Ya, mohon maaf, parawan jebol teh heula gitu kan, di DP-an heula baru menikah gitu ya. Ini sangat memprihatinkan.
selain itu juga ada lagi yang lebih bahaya Bapak Ibu semuanya. Permasalahan remaja itu sangat kompleks sekali. Saya yang sebagai remaja ini merasakan betapa kita itu hidup itu dibandingkan dengan dua sisi, antara sisi baik dan sisi buruk. Mau sisi baik pasti bakal dijauhi dengan orang-orang yang memang tidak sepemahaman. Asy imamah so alim cenanya gitu kan, bener sorangan gitu kan. Padahal kita tuh ingin mengajak mereka tuh ke arah yang baik gitu. Tapi ketika kita tidak bisa melakukan itu, kita terjerumus dengan hal yang sama, yang salah, akhirnya kita juga yang rugi sebagai remaja. Makanya orang tua dan remaja itu harus ada komunikasi efektif. Di mana ada permasalahan, orang tua bisa memberikan solusi. Karena kebanyakan remaja hari ini mencari kebahagiaan itu di luar rumah. Ketemu dengan temannya curhat, mending kalau temannya bener mah Bu. Misalkan temannya rajin ngaji gitu ya, temannya hafiz Quran, hatam Quran, ataupun misalkan temannya itu agamanya kuat gitu ya. Ketika dia curhat pasti dia akan mengarahkan kepada hal yang benar. Tapi ketika curhat dengan teman yang salah, ini yang bahaya. Udahlah kamu misalkan cari ketenangan mah pakai aja ini gitu kan. Atau kamu cari perempuan gitu kan ya, pacari terus dia ini nanti kalau misalkan ini kan kamu menikah ada yang ngurus katanya kan begitu. Jadi ada asumsi-asumsi yang diberikan oleh remaja itu supaya mereka tuh melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah ini yang perlu dikhawatirkan oleh kita bersama. Karena yang saya tahu ketika saya membuat sebuah eksperimen kepada Anjal, anak jalanan, itu ada beberapa orang yang memang orang-orang mampu Bu. Orang-orang kaya, orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, tapi karena mereka kurang kasih sayang di keluarga. 8 fungsi keluarganya tidak diterapkan, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungannya tidak diterapkan. Jadi mereka mencari kasih sayang dan perlindungan di luar. Nah ini yang bahaya sekali. Miris dan prihatin ketika ada teman ataupun sahabat saya gitu ya, yang terjerumus terhadap hal itu gitu. Nah di BKR ini nanti insya Allah kalau memang mau kita coba nanti di Parung ini dibentuk PIK-R-nya. PIK-R-nya sudah ada belum Bu? Ada, tapi tas ini udah ada, cuman sekarang kan udah kerjanya. Iya betul. Jadi sekarang tuh jadi nasib mau bikin kepengurusan baru lagi, cuman memang sudah Berjalan ya. berjalan. Jadi dari kelompok PIK-R itu sudah bikin kayak tas. Alhamdulillah. Iya. Terus itu udah ada dulu Mas. Cuman pas keluar Juara berapa dulu? ternam juara kedua kalau nggak salah. Tingkat? Karena nggak ada perpustakaan. Kekurangannya belum ada perpustakaan dulu tuh. Oke. PIK-R-nya sudah masuk Karang Taruna sekarang. Oke. Jadi sekarang mah udah nggak ada anaknya. Ya, itulah ada kendala sebenarnya ya. Di setiap kepengurusan itu kendalanya adalah kaderisasi gitu. Saya juga ini harus hari ini tuh harus mengkader gitu. Karena siapa tahu nanti kan nikah dengan orang mana gitu kan ya, kerjanya di mana, akhirnya terbengkalai gitu kan ya kegiatan-kegiatan di desanya gitu. Nah, nanti PIK-R-nya coba kita kembali aktifkan ya Bu ya. Insya Allah saya akan terus mendorong di Kabupaten Kuningan ini PIK-R itu supaya bangkit kembali, revitalisasi PIK-R gitu. Karena ternyata ini punya dampak yang sangat luar biasa. Karang Taruna juga bagus, PIK-R-nya juga bagus, itu silakan bersinergi, tambah lagi remaja masjid. Jadi semuanya berkolaborasi gitu kan ya. Apapun namanya, tapi tujuannya adalah satu ketika di desa itu adalah membangun desa ke arah yang lebih baik gitu. Jangan sampai kita tidak punya sinerginitas satu dengan yang lainnya. Saya selalu ingat dengan kata-kata Pak Gubernur, hari ini kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Jadi cukup apapun organisasinya, jangan berkompetisi secara tidak sehat, tapi kompetisinya secara baik-baik gitu. Bahkan bila perlu setelah kompetisi itu kalau kita sudah kalah ya, kita harus mendekat dan kita harus mencari ilmu kepada yang kenapa sih dia tuh bisa menang gitu. Nah, saya juga begitu. Ketika kemarin di nasional tuh saya tuh tidak menang nih di Duta Genre. Kenapa gitu? Apa kekurangan saya? Saya cari. Oh, ternyata saya tuh kurang ini gitu ya. Oh, ternyata. Nah, jadi banyak ilmu lagi, bukan berarti si eta mah menang ge pantos we da deket jeung jurina gitu kan ya. Kita kan kadang berpikirannya ke sana gitu ya. Si eta mah menang oge da pedah we etana anu gitu kan ya. Nah, kita coba menggali pemikiran-pemikiran positif yang ada dalam diri kita. Nah, di BKR ini tujuannya kan membina orang tua ya. Jadi berdiskusi permasalahan anak remaja di Desa Parung itu seperti apa.
ya anak orang mah kieu geuningan, anak didinya gitu henteu gitu kan ya, seperti itu antara komunikasi antara orang tua dengan orang tua. Nah, remajanya di Pick Air gitu kan ya, nanti ketika satu kesatuan, nah ini yang bisa kita jadikan sebuah power, mudah-mudahan bisa muncul di provinsi Pick Air Desa Parung ini gitu ya. Saya insya Allah lah, saya dorong lah ibu-ibu kalau misalkan ada sesuatu yang perlu dibantu oleh kami dari para genre, siap ya, karena kami juga sudah bilang ke Bu Rida, Bu, tolong libatkan kami ketika di dinas ada kegiatan ke BKR utamanya dan ke Pick Air. Jadi kalau BKR dan Pick Air kan itu ranahnya remaja ya, kalau BKB dan BKL walaupun remaja juga harus tahu, tapi tidak terlalu kompleks gitu, karena ada ranahnya yang lain gitu kan. Kalau di BKR itu kan jelas ke remaja gitu. Nah, kami ini Bu sebagai remaja itu masa transisi di antara dari kanak-kanak menuju dewasa. Itu banyak sekali pola pikir yang kadang membuat kami sebagai remaja sendiri itu menolak ketika orang tua itu memberikan saran. Jadi pasti Bapak Ibu juga mengalami ketika anak remajanya diberikan saran yang baik ternyata malah menjadi bumerang bagi dirinya. Nah kan gitu ya. D atau A tekenging kieu ieu teh anu. Tapi kita tuh terkadang naon sih si mama apal naon gitunya. Saya juga selalu berpikiran seperti itu, tapi coba ketika ikut genre ini, oh ternyata itu tuh tidak baik. Kita tuh harus proses berpikir itu bahwa diri kita tuh sebagai remaja itu adalah orang yang memang hari ini perlu arahan dari orang yang lebih tua. Nggak mungkin ada kita sebagai remaja kalau tidak ada Bapak Ibu sebagai orang tua. Nah, kalau pola pikirnya seperti itu semua, insya Allah lah remaja ini, tapi kan orang-orang tuh berbeda-beda ya. Nah makanya di BKR ini, buat atau diproses bagaimana 8 fungsi keluarga itu bisa diterapkan. Komunikasi efektif antara anak dan orang tua itu seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan lah ini sudah jadi juara 1 ya Bu Rina di kabupaten tahun 2021. Ini 2019 ya. 2019, 2020-nya tidak ada lomba, mudah-mudahan di 2021 bisa maju ke provinsi ya. Insya Allah lah kita dukung Pak Kuya biar muncul ya. Saya di Pasayangan belum ada Bu, belum ada BKR, belum ada Pick Air. Tapi kemarin karena saya juga di perpustakaan Bu, saya mendorong perpustakaan Desa Pasayangan untuk maju ke nasional. Gitu ya, nanti biar barangkali Ibu misalkan di Pick Air-nya belum ada perpustakaan, insya Allah saya bantu ya. Nanti kita komunikasi yang baik lah ya tentang, saya juga tahun ini ada 20 desa yang akan kita bina dari perpustakaan daerah, diberikan bantuan. Mudah-mudahan nanti di tahun 2021 itu ada lagi ya bantuan untuk desa-desa yang memang perpustakaannya mau berkembang gitu. Nah, Pasayangan maju ke nasional Bu tahun ini. Mewakili Provinsi Jawa Barat, perpustakaan desanya ke nasional. Itu adalah nilai plus untuk Desa Pasayangan. Jadi nasional itu nanya Pasayangan teh di mana? Yang tadinya tidak terkenal jadi terkenal. Nah, mudah-mudahan hari ini ya, ketika nanti BKR ini maju ke provinsi, setidaknya di level provinsi, Kecamatan Dharma di tingkat Desa Parung ini dikenal oleh provinsi. Oh ini loh Desa Parung ini dengan kekhasannya, dengan kemonesannya BKR-nya, dengan kemonesan Piker-nya. Kadang kita juga bingung ya Bu ya, di dinas itu artinya begini, ini perlu jadi bahan pemikiran kita bersama ya. Ada masalah apa gitulah antara BKR dan PR itu di desa tuh dibentuk tuluy cicing gitu kan ya. Ada, tapi masalahnya apa? Nah makanya forum genre itu sedang menggali bagaimana PR itu bisa berkembang lagi, bagaimana BKR itu bisa berkegiatan lagi gitu ya. Nah ini yang perlu kita coba cari solusi dan masalahnya. Mungkin nanti secara lebih ininya mah kita beriung saja Bu ya, permasalahan dari BKR ini apa gitu kan. Kita cari solusi secara bersama-sama dengan proses diskusi dua arah gitu ya. Kalau berjauhan begini sayanya nggak enak gitu ya. Apalagi dibilang pembinaan, Bu, aduh saya juga masih belajar gitu kan. Tapi insya Allah lah ya, kita sama-sama berproses bagaimana BKR Tunas Harapan ini sebagai cikal bakal harapan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan namanya Tunas Harapan gitu ya. Harapannya Kabupaten Kuningan bisa muncul di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan didorong dengan kekuatan Pak Kubu sebagai pemimpin di desa ini, kita juga sebagai pengelola BKR-nya untuk terus bersinergi bagaimana bisa memajukan desa gitu ya. Kalau di Pasayangan ini sedikit berkaitan dengan perpustakaan desa itu hari ini sudah diatur dalam anggaran dana desa untuk pengelolaan perpustakaan desa. Yang awalnya hanya 5 juta
tahun ini menjadi 56 juta untuk pengelolaan perpustakaan desa. Setiap pengelolanya itu diberikan tawis kadede lah setiap bulannya walaupun belum besar gitu ya. Nah itu juga nanti bisa nih untuk BKR, untuk PIKR dan lain sebagainya sebagai proses pembinaan masyarakat ya. Jadi ya bagaimana masyarakat di Parung ini bisa menjadi masyarakat yang berkualitas. Kalau menurut BKKBN itu kan seperti itu ya. Kita hari ini mencoba 2 anak sehat gitu. Betul Bu, sekarang ganti ya jargonnya ya. Bukan 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup. Karena suka diplesetkan. 2 anak sehat, 4 lebih sehat katanya begitu. Jadi mau gimana nih? Ya, itu. Terus juga berkaitan dengan menikah ini bukan hanya menghindari zina. Tapi menikah ini harus bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Kalau kita belum siap secara lahir dan batin sebagai remaja, nah ini yang bahaya. Ternyata ada kolerasinya Bapak Ibu semuanya ketika hari ini angka pernikahan, nikah dininya tinggi dengan angka perceraian. Ya, jadi karena ingin mengurangi beban keluarga akhirnya dinikahkan. Baru sebulan 2 bulan mengalami keretakan rumah tangga akhirnya cerai lagi. Nah ini yang bahaya. Kan nggak mau ya jadi duda dan janda di usia muda gitu ya. Lebih baik nantilah tunggu dulu. 21, 25 keren. Sekarang kan jargonnya begitu. 21 untuk si Neng, 25 untuk Akang gitu ya. Akang 25, Neng 21 gitu. 21, 25 keren. Ini sudah dikaji secara akademisi bahkan juga secara psikologi. Jadi ketika 21 ini usia perempuan ini sudah lulus kuliah minimal. Ya. Terus yang laki-laki ketika usia 25 ini sudah mulai bekerja. Jadi secara ekonomi, secara pendidikan sudah mumpuni. Gitu. Kalau Undang-Undang Pernikahan nomor 16 tahun 2019 ya, itu kan 19 tahun ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau BKKBN punya acuan sendiri 21, 25. Ya. Tinggal pakai yang mana lah yang kira-kira kita baik, yang penting sesuai dengan undang-undang gitu. Kalau misalkan sudah terlanjur nikah di usia dini nih, nah kita berikan PAP-nya, penundaan anak pertamanya. Biarkan dulu lah menikmati masa muda gitu kan ya. Jangan sampai menikmati bulan madu. Ya, anak-anak sudah punya anak gitu kan ya. Jadi anak punya anak gitu kan repot gitu kan ya. Masih usia 18 tahun gendong bayi gitu kan ya, kasihan lah. Ya kita coba untuk menekan angka nikah dini utamanya gitu. Dan juga seks pranikah yang ini yang bahaya sekali. Di samping itu yang lebih bahaya adalah LGBT. Kalau perempuan dengan laki-laki bisa dicurigai. Coba ibu kalau anaknya main sama anak laki-laki di kamar dan mau dicarekan. Ada temannya datang ke rumah ya, main sama anak kita atau misalkan saya gitu bawa teman saya. Orang tua nggak bakal curiga. Apalagi misalkan sampai nginep dan lain sebagainya. Ini yang paling bahaya karena ketidaktahuan. Kalau sudah jelas kalau saya bawa perempuan ke rumah pasti dimarahin. Mau ngapain apalagi cina main di kamar dua-duaan kan gitu. Tapi kalau dengan sesamanya, nah ini yang bahaya. Kita juga harus menaruh kecurigaan itu. Jangan sampai dibebaskan, dilurkan gitu. Nah ini yang bahaya. Ketika sudah seperti itu gimana? Ternyata yang saya tahu, mohon maaf di Kabupaten Kuningan juga sudah ada komunitasnya, ini yang bahaya sekali. Udah banyak. Dan bahkan data dari Kabakesra tahun 2019 itu ya mencobalah untuk mencari tahu gitu kan ya. Itu yang baru tersensus Bu, cuman 59 kalau tidak salah ya, hampir 100 lah. 100 itu terjadi pada anak SMA dan mahasiswa. Yang seperti itu. Itu yang belum yang lain. Belum kelihatan. Karena gerak-geriknya tidak ketahuan hari ini. Ya. Jelas-jelas kalau misalkan yang bahkan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya pernah menangani satu kasus ya. Itu betul-betul itu mah vulgar. Jadi orang tuanya juga bingung mau melarang juga gimana gitu. Bahkan bilangnya sudah sampai menikah. Menikah secara apa gitu. Kalau laki-laki dengan perempuan menikah jelas itu. Laki dengan laki nikah sanu ngawin ke nana. Kayak serana nu mana gitu kan. Pakai serana panaibnya yang mana? Ini yang bahaya. Menikah coba. Bahkan mohon maaf ketahuan sedang berhubungan. Malam hari. Kaget. Karena disangkanya teman biasa. Nggak taunya suaminya katanya. Jadi yang itunya itu sebagai istrinya. Yang itunya sebagai laki-lakinya. Ya. Berperannya itu seperti itu. Ini yang sangat takut sekali. Perempuan juga sama, sudah banyak yang seperti itu. Bahkan yang lebih berbahayanya lagi adalah biseksual.
ke laki-laki suka, ke perempuan juga suka, atau ke perempuan suka, ke laki-laki juga suka. Ini yang repot. Ya. Jadi itu adalah penyimpangan yang hari ini terjadi. Memang betul dunia ini sudah mulai tua dan sudah mulai banyak kejadian-kejadian aneh. Ya. Kalau kita tidak arahkan, nah ini yang bahaya. Makanya nanti suatu harilah kita coba ya, selain dengan pengurus, kita adakan atau agendakan sosialisasi dengan remajanya juga dengan orang tuanya. Saya suka senang ketika remaja hadir, orang tuanya hadir. Sok, rek ngomong naon tak ke orang tua, nah gitu ya. Kadang kan canggung gitu ya. Tapi itu nanti kita coba ada prakteknya antara komunikasi efektif orang tua dengan remaja gitu. Nah, apa sih yang diinginkan oleh remaja? Insya Allah lah nanti ke depannya kita coba buat kegiatan itu bersama-sama dari DPP KPP 3A, UPT P5A dan juga di sini sebagai BKR dan PIKR-nya. Biar bisa, kalau tidak salah yang juara 1 BKR itu tahun ini Kabupaten Ciamis ya Bu ya. Tahun sekarang Kabupaten Ciamis kalau tidak salah. Saya tadi baru lihat dari info di BKKBN bahwasanya kalau tidak salah ini Ciamis juara pertama. Nanti dari Ciamis geser lah. Sakeun dikata ti Ciamis ka dieu ka Kuningan gitu nya, ka Dharma lah insyaallah mudah-mudahan. Ya nanti saya dorong bagaimana bisa menjadi juara gitu. Udah ada waktu 1 tahun insyaallah. Tahun depan ya mempersiapkan semuanya. Ya, dengan semangat gitu ya, semangat 45 gitu. Saya baru terjun ke BKR baru 1 ya Bu ya. Baru di BKR sini aja di Tunas Harapan gitu. Kayak yang lainnya belum. Tadinya mau ke Garawangi ya Bu ya, karena Garawangi sudah terlalu sering. Saya bilang PIKR-nya juga saya sering berkomunikasi gitu ya. Coba cari, ternyata ada katanya 2019 itu di Kecamatan Dharma BKR Tunas Harapan juara 1 tingkat Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasinya ke tingkat provinsi gitu ya. Nanti tahun depannya lagi bisa ikut ke tingkat nasional gitu ya. Nah nanti tahun depan rencananya Bu, Genre juga sudah punya planning bahwasannya setiap kecamatan itu harus mengirimkan perwakilannya. Jadi nanti di pemilihan duta genre gitu ya dari PIK-nya untuk maju ke tingkat kabupaten. Jadi hoyong resep gitu, hoyong ningali nate jadi Pak Camat sareng Pak UPT-na nu semangat gitu ya. Oh, urang mah ieu jagoana nu ieu gitu kan. Kalau biasanya kan kampus dengan sekolah itu udah biasa. Saya pengen kayak di ini Cimahi dengan Bandung Barat, Bu. Saya kemarin sedikit belajar gitu ya, studi banding pengelolaan PIKR dan forum genre. Ternyata ada dari tingkat kecamatan. Di Bandung Barat itu setiap kecamatan itu mengutus gitu ya perwakilannya sepasang gitu untuk bertanding di kabupaten. Nah, gimana Kuningan juga? Apakah bisa? Insya Allah bisa ketika dengan kolaborasi dan sinergi satu dengan yang lainnya. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan gambaran bagaimana nanti BKR bisa berkegiatan secara masif gitu ya. Dan juga ini sebelumnya mau tanya, kalau pengelola BKR-nya dari kader bukan? Dari kader ya Bu ya? Kader Posyandu dan PKK? Oh beda? Oh sudah oh iya, alhamdulillah kalau begitu berarti sudah bagus ya. Jadi bisa menginikan masyarakat semua gitu, mencakup semua masyarakat. Kadang-kadang kan kalau di desa yang lain jadi merangkap-rangkap gitu kan. Yang PKK juga, Posyandu juga, BKR juga gitu kan, BKB juga, BKL juga, itu aja gitu kan. Tapi di sini beda kepengurusan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini sebagai salah satu semangat dari kalau di Bendungan Kecamatan Lebakwangi Kampung KB ya Bu Yerina ya. Nah Kampung KB di sini kita BKR-nya seperti itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Desa, juga seluruh aparatur pemerintahan di Desa Parung dan juga pengurus BKR ini atas jamuannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan segala niat baik dan amal kebaikan kita hari ini dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi masa-masa sulit, masa-masa keprihatinan dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Terutama yang jadi ancaman bagi kita itu adalah berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya juga saat bulan Maret kemarin ya di desa itu menjadi Satgas Covid-19 dari remaja. Itu susah sekali. Pagi anak-anak memang di rumah untuk belajar online, tapi malamnya anak-anak ngalong sampai jam 12 malam ya. Bahkan kemarin itu yang lucu itu adalah ketika anak-anak itu karena belajarnya online jadi rubah yang biasanya aktivitas pagi jadi aktivitasnya malam hari.
Jadi pagi mah tidur di rumah gitu ya, malam nak ngalong hari itu kadieu tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Nah ini juga perlu menjadi bagian dari kita semua ya. Pemerhatinya tidak hanya Bapak Kepala Desa, tidak hanya aparatur desa atau kecamatan, tapi kita juga sebagai masyarakat minimal menyadarkan diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Remaja itu memang tidak rentan ya terkena COVID, tapi rentan menularkan. Karena kadang tidak tahu dalam dirinya itu membawa virus atau tidak. Kebanyakan kan yang jadi remaja itu adalah OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas segala perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim di lain kesempatan. Nanti Ibu dari BKR bisa menghubungi saya ketika memang mau ada kegiatan berkaitan dengan remaja ataupun berkaitan dengan BKR-nya. Insya Allah kami nanti ada modul ataupun dari provinsi akan kami share ke Bapak Ibu semuanya untuk pengetahuan di BKR ya gitu. Pak Kuwu terima kasih, Pak Kepala PT makasih juga, Bu Rina juga terima kasih. Ditutup Nasrul Minal Fatun Qorib Wabasirul Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Osama Maliki, Kepala Desa Barung. Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Gender Provinsi yang telah hadir di Desa Barung. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat bermanfaat bagi di BKR Desa Barung. Semoga ada manfaatnya selama kunjungan ini. Mudah-mudahan BKR Desa Barung yang bernamakan BKR Tunas Harapan, mudah-mudahan kedepannya dapat berlangsung program, ada bantuan lagi dari pemerintah, terutama BKR di sini ada istilahnya program usaha kecil menengah yang dilaksanakan oleh BKR bersama Remaja Masjid dan Karang Taruna. Mudah-mudahan kepada pemerintah atas kunjungan ini dan himbauan kepada BKR desa kami ada manfaatnya. Dan alhamdulillah Desa Barung jumlah penduduk sekitar 2.995, luas wilayah 7.800 hektar. Alhamdulillah selama ini desa kami selama ada kegiatan alhamdulillah kondusif, tidak ada suatu apapun. Mudah-mudahan kedepannya bisa berlangsung dengan baik. Ada doanya dari semua masyarakat dan informasi dari pemerintah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian kami atas nama Kepala Desa Barung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.